Selamat siang, program Kaltim Headline edisi Selasa 7 April 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Penambahan kasus corona di Kalimantan Timur menjadi 31 orang. Palang Merah Cabang Samarinda kekurangan stok darah. Kita awali Kaltim Headline siang ini mengenai jumlah pasien positif di Kalimantan Timur semakin menunjukkan pertambahan yang cepat. Dalam 3 hari terakhir terjadi peningkatan 9 kasus, sehingga saat ini total yang terjangkit virus corona di benua Etam menjadi 31 orang. Simak informasinya. Akhir pekan tadi, jumlah pasien positif masih 22 orang. Tapi kemudian pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin 6 April, jumlahnya langsung melonjak menjadi 31 orang. Terbesar masih di Balikpapan, yakni sebanyak 17 pasien positif dan diantaranya 1 meninggal dunia. Terbanyak kedua adalah Samarinda dan Penajam Pasir Utara, yakni sama-sama terjadi 4 kasus. Penambahan pasien positif di Penajam Pasir Utara baru diumumkan hari ini, yakni bersama-sama dengan penambahan 2 kasus baru di Balikpapan. Menurut keterangan PLT, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, 4 kasus di Penajam Pasir Utara adalah hasil tracing dari klaster acara Ijtima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Semuanya kini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Haji Putri Botung. PPU 1 adalah laki-laki 30 tahun. Jadi ini merupakan pelaku perjalanan dari kegiatan di Goa pada tanggal 15 Maret yang menuju Makassar dan kembali ke PPU tanggal 23. Nah, tanggal 24 pasien ke puskesmas karena ada keluhan batuk. Oleh puskesmas akan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan petugas. Nah, pada tanggal 1 April keluhan tidak berkurang, ya. Sehingga dilakukan rapid test dengan hasil rapid negatif sebenarnya. Tapi karena keluhan tidak berkurang, maka dirujuk ke rumah sakit dan dirawat isolasi di Rumah Sakit Haji Putri Botung. Hasil foto menunjukkan gambaran bronchopneumonia. Nah, kemudian dilakukan swab dan kirim dan hari ini terkonfirmasi positif COVID-19. Sampai saat ini pasien dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Haji Putri Botung, Penajam Pasir Utara. Nah, yang PPU 2, PPU 3 dan PPU 4, ya. PPU 2 adalah laki-laki 16 tahun, ya. PPU 3 adalah laki-laki 17 tahun, dan PPU 4 adalah laki-laki 19 tahun. Nah, ketiganya ini tidak melakukan kegiatan yang sama, tapi pulangnya berbeda. Jadi mereka beda sehari pulangan dari yang pasien pertama yang PPU 1. Jadi pada tanggal 24 juga pasien kembali ke PPU. Kalau yang PPU 1 tanggal 23 dia kembalinya ke PPU. Nah, untuk yang PPU 2, 3 dan 4 ini adalah hasil tracing dari PPU 1. Jadi setelah PPU 1 berkunjung ke sarana, itu digali informasi, maka ditemukanlah tracing 3 kontak ini, dan kemudian dilakukan screening oleh petugas kesehatan, dan pada tanggal 2 April dilakukan pemeriksaan, ya, yang juga dilakukan rapid test dan hasilnya memang rapid testnya positif, dan kemudian dilakukan swab dan dikirimkan ke laboratorium, dan hari ini terkonfirmasi memang positif untuk ini, seperti itu. Pertambahan yang terjadi di Kaltim menunjukkan masih adanya warga yang terjangkit, namun baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Lantaran itu, dia meminta kepada seluruh warga Kaltim untuk disiplin dengan protokol yang telah diterapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yakni menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Khusus untuk penggunaan masker, imbauan dari WHO adalah semua orang yang berada di luar agar menggunakan masker.
Imbauan ini telah berubah dari yang sebelumnya, di mana hanya warga yang sakit, batuk, dan demam saja yang menggunakan masker. Saya Suto Mojadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Kebijakan Wali Kota Samarinda Syahri Jaang menutup akses darat dan laut tak direspon pihak pelabuhan. Kapal penumpang dari Sulawesi tetap berdatangan membuat masyarakat di kota itu resah. Masih adanya kapal penumpang membongkar muatan di pelabuhan Samarinda menjadi pergunjingan netizen di media sosial. Pasalnya sudah ada surat Wali Kota Samarinda Syahri Jaang untuk pembatasan akses jalan darat dan laut. Untuk akses jalan darat, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Samarinda sudah menjaga gerbang masuk seperti di kilometer 4 Lojanan arah Balikpapan. Termasuk pintu jalan tol Samarinda Balikpapan, tiap mobil yang datang dari Balikpapan diperiksa sopir dan penumpangnya. Jika diperiksa suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk kota tepian. Persoalan muncul di pelabuhan Samarinda, kapal dari Sulawesi masih dibolehkan berlabuh membawa penumpang. Padahal Wali Kota sudah mengirim surat kepada kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan Samarinda. Dari kami rapat, saya sudah mengeluarkan surat untuk KSOP, Kementerian Perhubungan, termasuk juga masalah bandara. Ya memang prosedurnya, memang harus pemerintah daerah yang minta. Kita udah minta. Tapi ini kan persoalan ini kan kebijakannya kan di pusat. Nah tadi kita minta supaya ini cepat diproses. Sekarang ini kan gampang semua. Sekarang bisa lewat online semua sekarang ya. Online semua bisa cepat. Nah kalau dalam beberapa hari ke depan ini tidak ada jawaban dari pemerintah pusat dan kondisi COVID-19 ini perkembangannya tetap mengkhawatirkan kita, mau nggak mau memang pemerintah daerah dengan sendiri untuk menutup itu. Ultimatum Wali Kota kepada kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan diberikan 2 hari. Karena pihak pelabuhan harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Menurut Wali Kota, untuk masalah mendesak seperti penanganan penyebaran virus corona, semestinya bisa lebih cepat karena pelayanan melalui online. 2 hari, nah sampai besok. Karena kan semua kan sekarang kan bisa cepat. Saya aja terima SK tuh baru ditandatangan oleh Mendagri, nge-share ke asosiasi pemerintah kota. Nggak sampai berapa menit sudah nyampe ke daerah-daerah sudah. Semua dokumen saya kirim ke Kabak Humas Protokol, tinggal di copy, tinggal dicetak. Cepat. Tim Kaltim TV melaporkan. Aksi sosial membantu masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi virus corona terus berdatangan. Kalangan pengusaha muda dalam organisasi HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Kota Samarinda membagikan 1.000 paket sembako. Simak informasinya. Kebijakan jaga jarak atau physical distancing yang diterapkan pemerintah berdampak pada semua sisi kehidupan ekonomi berbagai lapisan. Paling terdampak adalah warga paling bawah berpenghasilan rendah karena tak bisa mencari nafkah keluarga akibat tak bekerja. Berbagai komponen terpanggil membantu meringankan beban hidup warga. Salah satunya adalah para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda. Para pengurus organisasi ini Senin 6 April 2020 menyalurkan 1.000 bungkus sembako yang disampaikan melalui Wali Kota Samarinda Syahri Jaang.
ini sumbangsih kami teman-teman di HIPMI Kota Samarinda. Sebetulnya selain 1000 paket sembako ini ada juga wastafel yang portable itu kami simpan di Juanda di Dinas Perindustrian. Insya Allah lusa jadi. Itu satu, kemudian ada yang 1000 paket ini. Kami ya harapannya sih ini mengajak juga teman-teman yang lain untuk bergabung dalam gerakan sosial ini. Begitu. Wali Kota Samarinda, Syahri Jaang, menyambut baik partisipasi para pengusaha muda Samarinda. Saat ini, pemerintah membutuhkan semangat gotong royong semua pihak untuk melawan penyebaran virus corona. Selain berusaha memutus mata rantai penyebaran dengan cara menjaga jarak dan berada di rumah, juga perlu partisipasi untuk menanggulangi masalah ekonomi yang dialami warga paling terdampak. Yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha muda ini luar biasa. Dan saya sendiri sudah membuat keputusan keluar, yaitu menggratiskan pemakaian PDM untuk 40.000 sekian sambungan rumah untuk masyarakat biasa per 10 kubik. Jadi masyarakat biasa dia biasa pakai 15 kubik, 20 kubik. Jadi kalau dia pakai 15 kubik atau dia pakai 20 kubik, dia hanya bayar 10 kubik. Itu yang pertama. Kita berikan untuk 2 bulan pemakaian April dan Mei. Artinya pada saat bulan Ramadan sudah nggak bayar lagi, potong. Setelah itu memberikan juga gratis, 100% gratis pemakaian air untuk masjid, untuk musola, pesantren, gereja, dan lain sebagainya. Tim Kaltim TV melaporkan. DPRD bersama Gubernur Kaltim bertemu secara online membahas pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur. Soal anggaran menjadi perhatian, mulai dari upaya menolong yang sakit, tenaga medis, sampai warga yang terdampak ekonomi serta stimulus untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Simak informasinya. Inilah rapat dengar pendapat pertama DPRD Kaltim dengan pihak eksekutif yang dihadiri Gubernur Kaltim Isra Nur dan Wakil Hadi Mulyadi, serta PLT Sekda M. Sabani dan jajaran Kepala Dinas. RPD atau rapat dengar pendapat dilaksanakan secara online, menggunakan fasilitas telekonferensi dari aplikasi Zoom. Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan adanya pergeseran anggaran untuk belanja keperluan medis penanggulangan COVID-19 yakni sebesar 33 miliar rupiah. Di samping itu sudah disusun dana refocusing sebesar 388,281 miliar rupiah. Anggaran refocusing sesuai instruksi Presiden agar daerah melakukan realokasi APBD untuk menangani pandemi COVID-19. Caranya dengan memangkas kegiatan yang sudah masuk dalam APBD 2020. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, anggaran refocusing bersumber dari perjalanan dinas pegawai di dalam dan luar negeri. Pemotongan hibah untuk KONI Kaltim sebesar 98 miliar, pembatalan kegiatan PENAS sebesar 2,24 miliar, serta pemotongan dan pembatalan biaya kegiatan operasional pemerintah daerah Provinsi Kaltim sebesar 125 miliar rupiah. Nah, dana-dana tersebut digunakan untuk yang pertama adalah alat pelindung diri, vitamin, rapid test, dan pengadaan alat kesehatan. Kemudian kedua, pemberian insentif tenaga kesehatan, perbaikan prasarana kesehatan, gedung, dan lain-lain untuk PDP, ODP, dan ODT. Kemudian akomodasi dan transportasi tenaga medis,
Kemudian biaya penanganan dampak ekonomi kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian biaya stimulus perekonomian untuk UMKM dan industri kecil di bawah Disperindak Kaltim. Kemudian operasional Satgas Tim Penanganan COVID-19. Pada rapat itu juga dibicarakan kondisi keuangan APBN yang berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Ada beberapa simulasi penganggaran di perubahan 2020, di mana terjadi penurunan total pendapatan sebesar 3,3 triliun atau 25% penurunan PAD sebesar 1,69 triliun dan penurunan dana perimbangan sebesar 1,28 triliun. Menurun diantaranya adalah belanja langsung OPD sebesar 1,28 triliun atau sekitar 25%, belanja bantuan keuangan kabupaten kota sebesar 417 miliar atau sekitar 25%. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pembatasan interaksi sosial masyarakat akibat pandemi virus corona membuat Palang Merah Indonesia cabang Samarinda kekurangan stok darah. Para pendonor yang biasa rutin datang ke PMI jadi jauh berkurang. Tidak hanya soal ekonomi masyarakat yang melemah saat pandemi COVID-19 melanda masyarakat di seluruh dunia. Di Samarinda, bahkan Palang Merah Indonesia hampir mengalami defisit darah setiap harinya. Keterangan dari PMI Cabang Samarinda menyebutkan, stok darah per hari Senin 6 April 2020 tinggal 198 kantong, yang terdiri dari 30 kantong whole blood atau WB, 150 kantong pectoral atau PRC, dan 18 kantong trombosit konsentrat atau TC. Berdasarkan data permintaan setiap hari di Kota Samarinda, menurut catatan PMI terdapat 100-120 kantong darah. Dari angka-angka stok darah dan kebutuhan per hari itu sangat nampak kalau PMI hanya bisa melayani kebutuhan darah 1-2 hari saja. Persiapan darah kita memang terjadi penurunan. Untuk stok darah kita per hari ini itu Senin tanggal 6 April 2020 untuk darah kategori WB yaitu darah lengkap itu ada sejumlah 30 kantong. Kemudian PRC darah merah pekat itu ada sekitar 150 kantong dan untuk trombosit itu ada 18 kantong. Kurang karena untuk Samarinda sendiri per hari pengeluaran darah itu awal-awal COVID mungkin agak terjadi penurunan juga. Cuman sekarang sudah kembali seperti adanya wabah COVID, itu sehari sekitar 100 sampai 120 kantong yang harus keluar. Sedangkan yang donor yang datang ke sini malah terjadi penurunan. Menipisnya stok darah diakui karena kebijakan physical distancing yang ditempuh pemerintah membuat warga Samarinda tidak mau keluar rumah. Padahal, di sisi lain PMI setiap harinya membutuhkan para pendonor. Untuk itu, PMI meminta masyarakat yang telah terbiasa donor darah untuk tidak ragu-ragu kembali datang ke PMI untuk donor. Saya walaupun adanya virus wabah corona ini dan adanya edaran atau himbauan untuk social distancing, saya mengharapkan kepada warga masyarakat Samarinda maupun di luar Samarinda yang sehat, tetap yang biasa sudah rutin donor, jika memang sudah waktunya donor, datanglah ke PMI untuk mendonorkan darah. Karena bagaimanapun selain wabah corona ini, ada
teman-teman kita di sana, pasien-pasien yang mempunyai kelainan darah yang tetap membutuhkan sumbangan darah Anda. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim, mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu semboyan perjuangan pemuda Pancasila. Tak heran pada saat terjadi pandemi COVID-19, segenap komponen organisasi ini turun ke bawah, menemani masyarakat dan membantu kesulitan yang sedang dialami. Simak informasinya. Inilah yang dilakukan kader-kader pemuda Pancasila di Kalimantan Timur. Di saat pandemi virus corona melanda dan masyarakat berada dalam situasi sulit, kader-kader pemuda Pancasila sejak 2 pekan terakhir datang membantu membagi sembako kepada warga yang membutuhkan. Gerakan sosial kemasyarakatan tak hanya di Kota Samarinda tapi juga di seluruh Kaltim. Di Kutai Barat, Sri Kandi Pemuda Pancasila bersama Majelis Pemuda Pancasila di sana memproduksi face shield atau masker Mika. Bahkan aksi para Sri Kandi di sana mendapat dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia di Kutai Barat. Masker Mika yang diproduksi kader-kader pemuda Pancasila diserahkan kepada para medis di puskesmas-puskesmas, kecamatan-kecamatan yang ada di Kutai Barat, serta para medis rumah sakit. Akhir pekan tadi adalah kali kedua penyerahan bantuan kepada para medis yang bekerja di front depan penanganan COVID-19. Untuk penyaluran face shield ini sendiri, hari ini telah kami salurkan ke beberapa puskesmas, yaitu Puskesmas Melak, Puskesmas Barong Tongko, Puskesmas Linggang Bigung, Puskesmas Tring, Puskesmas Kolak Darat. Kemudian kami juga menyalurkan ke Rumah Sakit Pratama di Linggang Bigung, yang mana dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menjadi rumah sakit rujukan pasien corona. Kemudian Rumah Sakit Insan Sendawar, dan Balai Pengobatan Katolik Santa Familia Barong Tongko. Gerakan di Kota Samarinda oleh Badan Sosial Kemasyarakatan atau BSK, Pemuda Pancasila Kaltim lebih masif. Sejak sepekan lalu, gerakan sosial telah dimulai, mulai penyemprotan disinfektan dan pembagian masker sampai pembagian sembako. Sembako dibagikan kepada warga yang paling terdampak, diantaranya adalah pelaku ojek online alias ojol, juga warga di perkampungan yang padat. Mewakili Ketua MPW, mewakili seluruh jajaran unsur Ketua 1 dan sampai 4 itu mengimbau adanya ini. Nah, BSK ini adalah sebagai pelaksana yang bagian daripada Badan Sosial Kemasyarakatan. Ini yang kita mencoba untuk mendistribusikan, dan tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi di dalam 2-3 hari ini, manakala bisa dilanjutkan, kita akan melanjutkan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin.
Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Sepasang suami istri kepergok membawa narkoba jenis sabu oleh pihak Satlantas Polres Balikpapan saat tengah melakukan penjagaan penutupan jalan di kawasan Rapak, Balikpapan. BR dan SR yang merupakan pasangan suami istri dibekuk Satlantas Polres Balikpapan yang tengah berjaga penutupan jalan di kawasan Muara Rapak, Balikpapan. Kedua tersangka diketahui membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok dan disembunyikan dalam jok motor. Tersangka BR mengaku jika kesehariannya bekerja sebagai nelayan. Sebelum kedapatan membawa narkoba, kedua tersangka diketahui sempat menyerempet pengendara motor lain sehingga pihak Satlantas melakukan pengejaran dan pemeriksaan. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 20 gram dan uang tunai sebanyak 4 juta rupiah. Siaga. Udah berapa kali itu ngambil dari situ? Kedua kalinya. Kedua kalinya. Dengan orang yang sama? Udah ketemu orang, Bang. Jadi? Cuma ditaruh di bawah pohon, terus diarahkan. Kamu disuruh? Iya. Dibayar berapa? Enggak, orang yang nyuruh saya tuh. Oh, itu kamu beli sendiri jadi? Iya. Ini barangmu sendiri kan? Oh, mau kamu jual lagi gitu? Iya. Berapa banyak barang? 20 gram? Pak atau 20 gram? 20 gram. Juga menanyakan bahwasanya adakah surat-surat kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pengecekan di dashboard, tidak ada surat-suratnya. Sempat petugas kami atas nama Brigpol Wahid melihat satu kotak bungkus rokok yang di dashboard ya. Mungkin di sebelah situ disampaikan bahwasanya di STNK-nya. Namun pada saat diperintahkan yang bersangkutan untuk mengambil rokok tersebut, gelagatnya sudah mulai mencurigakan dan sempat membuang rokok tersebut dan sempat mau melarikan diri si pengendara berinisial B ini. Setelah itu sempat ditarik oleh Brigpol Wahid dan bisa dilumpuhkan dan diamankan. Setelah itu yang bersangkutan petugas kami melapor ke Brigatosko dan dilakukan penjemputan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Tersangka mengaku bahwa barang haram tersebut didapatkan dari salah seorang bandar narkoba di kawasan Jalan Siaga. Rencananya, sabu ini akan diecerkan oleh tersangka. Kedua tersangka dijerat pasal peredaran narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Muhammad Idris, Kaltim TV, melaporkan dari Balikpapan. Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan Gubernur Kaltim tidak membahas rancangan penutupan pintu masuk orang melalui bandara dan pelabuhan. Usulan yang muncul adalah kesiapan daerah ini menyiapkan ruang karantina kepada setiap orang yang datang dari daerah lain. Simak informasinya. Tak ada usulan menutup pelabuhan dan bandara untuk menghambat penyebaran virus corona di Kaltim. Rapat antara eksekutif dan legislatif melalui telekonferensi Senin 6 April 2020 menginginkan adanya ruang karantina bagi warga yang masuk ke Bunuha Etam. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, pembatasan dalam RPD secara online dengan Gubernur Kaltim Isra Nur dan Wagub Hadi Mulyadi. Pertama disampaikan adanya perubahan struktural tim gugus tugas penanganan COVID-19 di daerah untuk provinsi adalah Gubernur. Sedangkan untuk kota dan kabupaten adalah wali kota dan bupati. Kemudian dibahas soal anggaran dari APBD yang mengalami refocusing sebesar 388,281 miliar yang bersumber dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas pegawai dan DPRD serta kegiatan-kegiatan yang batal digelar. Perubahan struktur gugus tugas karena sesuai dengan SK Mendagri yang menjadi pimpinan gugus tugas adalah kepala daerah masing-masing. Kalau itu provinsi berarti gubernur, kalau kabupaten kota berarti wali kota dan bupati.
Nah, kemudian perlunya pengawasan yang ketat pada pintu-pintu masuk Provinsi Kalimantan Timur seperti pelabuhan, bandara, dan menyediakan fasilitas karantina kepada pendatang yang masuk ke Kalimantan Timur. Kemudian diusulkan untuk memperbanyak rapid test yang dapat digunakan sampai kepada fasilitas kesehatan di tingkat bawah seperti puskesmas, sehingga perkembangan COVID-19 dapat terpantau dengan baik. Nah, penting juga untuk pengadaan laboratorium pemeriksaan COVID-19 dan fasilitas alatnya di Kalimantan Timur, supaya sebenarnya ini untuk percepatan pelayanan. Dan rencana penutupan pelabuhan terutama untuk arus masuk kapal penumpang sudah dilakukan Wali Kota Samarinda dengan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan. Menurut Wali Kota Samarinda Syahri Jaang, pihaknya menunggu restu dari pemerintah pusat. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline siang hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.